tahu, oh tersampaikan nih amanat ini. Rata-rata saat ini adalah tugas yang diberikan ke anak, guru orientasinya di hasil. Sehingga diumumkan, awas anak-anak besok tugas kumpulkan ya. Gitu kan. Di absen yang belum mengumpulkan tugas. Gitu. Ya pada akhirnya kita tidak diketahui si tugas itu adalah hasil siapa, apakah secara mandiri atau tidak. Nah, kalau misalnya mengerjakannya dibantu oleh orang tua dan hasilnya adalah hasil pekerjaan orang tua, berarti profil pelajar Pancasila yang dimaksud itu tidak sampai. Gitu. Itu yang dimaksudnya, integrasi antara proses pembelajaran jarak jauh dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang jadi si sekolah itu harus mengintegrasikan yang 6 elemen ke semua lini pembelajaran, baik pelajaran di kelas 1 maupun di kelas 6. Jadi yang paling utama adalah si guru dan kepala sekolah, apa sih yang diharapkannya dari ketika memberikan tugas ke anak itu? Kan rata-rata sekarang agar anak belajar, agar anak melaksanakan tugas, agar anak tidak bermain, agar anak bisa mengumpulkan tugas. Ya pada akhirnya anak-anak itu banjir tugas sih. Banjir tugas anak itu. Justru kata anak-anak yang disurvei, apakah kamu senang tatap muka atau senang PJJ? Ya tetap muka, Pak. Kenapa? Kalau tatap muka nggak ada ulangan, Pak. Nggak ada LK, Pak. Gitu. Sekarang nggak ada guru, LK-nya apa? Sampai ke-11, 1 minggu saya dapat LK, gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Jadi, tidak heran yang jangan protes ketika praktisi pendidikan atau pengamat pendidikan mengkritisi kita. Emang di kita mayoritas salah kaprah gitu. Kang Sutari mungkin ngalamin kuliah di UT dengan pendidikan jarak jauh, gitu kan? Apakah dengan LK kita diberinya? Kan tidak, gitu kan? Hanya modul. Nah itu kan hanya modul kan gitu. Modul UT mah terkenal modul, Pak. Apa? Gimana Bu? SD tidak mengenal modul gitu. Enggak, UT emang modul. Ya kebanyakan mungkin yang kasus ini mungkin yang kayak gitu kebanyakan SMP, SMA, SMK ya. Soalnya ini bukan anak orang lain gitu ya. Anak Abi di SMK 3 Garut, tanggal merah dia kemarin hari apa itu kemarinnya hari Imlek ya. Itu ada tugas dari gurunya, dia udah kerjain full, dia udah senang besoknya libur. Tahunya ada tugas. Stres deh. Ya, Dek. Nah, itu yang itu. Iya. Ya, makanya kemarin saya kan ikut itu di Hotel Big Land di Bogor, salah satunya membahas ini. Dan mereka bertanya ke saya, salah satu user yang ada di lapangan gitu kan. Apa sih Pak Jaya yang terjadinya di lapangan gitu? Bagaimana sih kondisinya di lapangan khusus untuk SD gitu? Terjadi di lapangan hanya berbeda alam saja. Itu sistemnya masih sama. Alam tatap muka berubah menjadi alam gaib gitu. Tapi tugasnya masih tetap sama gitu. Nah ini kan tugas kita sebetulnya, tugas kita. Maaf nih pada rekan-rekan mungkin yang ada berstatus sebagai guru, ada yang berstatus bukan non guru nih di Google Meet saat ini gitu. Gak salahnya lah kita menyimakkan. Dan banyak operator yang sekaligus jadi guru. Nah dalam hal ini yang harus fokusnya adalah apa sih yang mau dapat oleh kita ke anak itu intinya. Gitu. Kalau misalkan anak mau belajar, gitu, berarti kita harus menciptakan sesuatu yang bisa anak belajar. Nah belajar apa? Gitu. Nah banyak yang terjebak di kurikulum nasional, jadi harus tersampaikan materi yang ada di buku, yang ada di buku materi. Terus yang lucunya begini, ketika kita ngobrol,
Pak, takutnya tidak sesuai soalnya nanti pas UKK, pas UTS, takutnya soalnya nggak sesuai. Saya heran loh, kenapa nggak sesuai? Kan seharusnya kita loh yang bikin soal buat anak, kenapa jadi nggak sesuai kan? Dan yang anehnya, yang lucunya, itu masalahnya Kang. Anehnya di masa pandemi kok yang punya kepentingan masih ikut andil berbisnis soal dalam hal ini. Itu kan lucu gitu kan. Sehingga kan guru jadi beban, mau mengembangkan kreativitasnya terbentur dengan istilah, awas loh materinya tidak sama loh nanti dengan ulangan yang diberikan ke anak pada saat ulangan akhir semester. Nah, kalau saya, nih, kepala sekolah saya, oke, iklim itu diikuti, tapi soal tidak dipakai di saya itu. Guru disuruh bikin soal sesuai materi yang diberikan. Karena bukan untuk CP, bukan untuk dinas, bukan untuk siapapun, tapi kita untuk mutu sekolah dan anak yang ada di sekolah kita itu. Terusnya itu diambilnya solusinya. Ketika soal disuplai, kita harus beli, diberi ke anak, lalu yang membuat soal kurikulum nasional. Nah, itu guru yang jadi tantangan. Guru ketakutan tidak sesuai antara soal yang dikasih dengan materi. Maka sebagai kepala sekolah, ya harus mengubah sistem itu. Oke lah, situasinya tidak memungkinkan menolak membeli soal. Oke, saya beli soal. Tapi soal yang diberikan ke anak adalah 100% produk guru pada saat PJJ. Dan kami menyarankan bahwa untuk nilai itu diambil dari hasil portofolio, produk yang dihasilkan semacam PJJ. Tidak ada keharusan ada soal langsung sih. Ya kalau mau seperti itu pindah Anda ke sekolah saya gitu kan tadi. Harus juga pemikirannya seperti ya minimal mendekati seperti sekarang Kang. Kalau sekarang ini kan setiap kecamatan pasti mereka mempunyai tim penyusun soal khusus masing-masing sehingga pada saat ada evaluasi mereka itu kan sudah bekerja sama untuk menyusun soal dan juga soal tersebut langsung dikelola oleh para pimpinan. Sehingga pada saat akan ada pelaksanaan tes tersebut, kegiatan ulangan tersebut, semua satu sekolah itu soalnya sama. Sedangkan cara pembelajarannya itu kan beda. Ada yang di perkotaan itu kan tidak mungkin bisa sama dengan di perkotaan cara mengajarnya. Gurunya juga kan beda-beda. Teknik pengajaran beda-beda. Tapi ini pada saat pembuatan soal semua disamakan. Nah, seharusnya hal yang seperti ini dikonfirmasikan kepada para pengawas atau kepada para pimpinan agar hal tersebut itu jangan sampai berlarut-larut sampai kapanpun juga pasti akan seperti ini. Teknis soal itu. Dimanapun juga. Ya makanya program Mas Menteri kan dengan turunnya AKM dengan tahap awal itu untuk memberantas yang berorientasi ke hasil gitu. Seharusnya kan sebetulnya gini loh, gini. Ulangan itu kan hanya mengecek otak siswa atau mengecek kita menyampaikan materi. Padahal ulangan itu adalah mengecek kemampuan kita menyampaikan materi sampai tidak ke anak. Nah, yang terjadi adalah akhirnya secara nasional berpikir ketika ulangan itu mengecek siswa gitu dalam menguasai mata pelajaran tanpa memperhatikan apakah kita sudah benar nggak menyampaikan materinya gitu. Makanya sekarang dengan sistem asesmen nasional itu mengubah pola pikir yang tadi. Jadi bukan orientasi ke hasil tapi ke proses. Ketika ada anak ada yang nilainya 100, ada yang nilainya 80, ada yang nilainya di bawah ketuntasan minimalnya. Maka itu bukan diher, tapi yang harus diperbaiki adalah cara kita menyampaikan materinya agar anak yang di bawah ketuntasan minimal sampai. Kan yang selama ini kita berpikir di hasil anak kan.
Iya, hasil. Padahal untuk nilai kan ada orientasinya ke hasil, Kang Sutari, yang terjadi itu. Contoh kan gini loh, ketika kita ngasih satu materi di kelas, ketika dicek, nah banyak yang berpikir bahwa ngecek dengan ulangan itu adalah hanya mengecek kemampuan siswa tanpa digunakan untuk merefleksi kita sebagai pengajarnya. Udah benar nggak kita belum? Udah benar enggak kita dalam menyampaikan materi? Nggak ada yang dipakai untuk perbaikan. Justru aneh ketika anak yang nilainya di bawah KKM, justru yang diher anaknya, bukan mengulang kita cara menyampaikan materi. Itu Harusnya yang gurunya terjadi. Harusnya gurunya. Kenapa bisa ada anak gini loh? Logikanya gini. Anak ada dalam satu kelas, materi yang sama. Gitu kan? Anak tidak keluar kelas, gurunya ada di dalam kelas. Kok hasilnya bisa jadi beda? Ya, Bu. Ya. Nah, pasti bakal guru bertahan loh. Tidak semudah itu disalahkan. Ya kan Kak, kemampuan anak itu tidak sama, kata si guru. Kemampuan anak itu berbeda. Nah, karena berbeda itu, seorang guru harus menyampaikan cara menyampaikannya kepada anak yang sangat beragam di kelas. Karena gini loh, contoh saya kalau belajar harus sambil merokok. Kalau saya ngomong harus sambil merokok. Kang Sutari bisa saja belajar harus sambil makan. Ada lagi yang belajar harus mendengarkan musik. Gitu kan? Ada lagi yang belajar harus sepi, sunyi, kan gitu kan? Tidak boleh ada yang berisik. Beda-beda. Kan gitu. Beda-beda, maka situasionalnya yang akan mendukungnya. Nah, bagaimana seorang guru dalam mengemas hal itu, kebiasaan anak di rumah, kebiasaan anak sehari-hari datang ke kelas. Nah, itu yang dimaksud dengan guru. Itulah yang dimaksud guru harus memiliki standar kompetensinya, harus memiliki kompetensi sebagai guru. Kompetensi guru yang notabene ada 4. Yang 4 itu ada enggak di pribadinya dia? Terutama di profesi, di pedagogik, sosial, dan pribadi. Kalau jujur, kalau boleh jujur lah, saya pun belum utuh memiliki kompetensi yang disebutkan barusan. Lalu kita sok jago masuk ke kelas menyampaikan materi ke siswa. Nah itu yang jadi masalahnya itu. Gitu. Sok jago boga opat-opatnya ya. Sok jago kita itu sebagai guru masuk ke kelas. Padahal ada psikologinya yang tadi yang harus bisa kita itu apa sih? Harus bisa mengenal mereka. Gitu. Kan idealisnya materinya sama, gurunya sama, ruang kelasnya sama, materinya sama, ruang lingkupnya sama, alat yang digunakan sama. Tetapi toh kenapa hasilnya berbeda? Nah, yang simpel si guru itu malah menyalahkan siswa. Gitu kan? Karena ini bodoh, karena ini pinter, gak ada siswa yang bodoh loh. Dan sekarang hati-hati ketika guru di kelas nyebut gini, wah kamu ini tidak memperhatikan, kamu itu bodoh, itu bully loh, sudah bisa diproses hukum. Itu termasuk bully verbal itu. Bahaya nggak? Bahaya gitu kan. Itu sudah termasuk ke bully verbal. Kamu sih susah mengertinya, nggak seperti orang lain, kamu ini lambat banget. Itu sudah bully verbal. Tidak menyadari kita sebagai transformernya, orang yang mentransfer ilmunya, yang membimbing mereka untuk mengembangkan kompetensinya, mampu tidak. Nah, dengan adanya asesmen nasional diubah pola pikir yang tadi, bukan ke hasil, tapi dengan adanya asesmen nasional adalah untuk apa? Memperbaiki proses pembelajaran sehingga anak yang gagal ada kesempatan untuk memperbaikinya. Kalau berpikir masih sama, nggak ada bedanya AKM, asesmen. Itu nggak ada beda kalau mindset kita masih kepada yang lama. Tidak ada perubahan.
Iya, jangan sampai gini loh. Apa yang terjadi? Kenapa kurikulum nasional yang saat ini dengan pendekatan tematik khusus untuk di SD gagal? Saya katakan gagal. Karena guru di kelas ngajarnya masih tetap parsial. Gitu. Udah pisahnya setiap mapol level swasta. Jadi, di kelas itu masih tetap ini IPA, ini matematika gitu kan. Padahal di bukunya udah diintegrasikan di tematika. Tapi guru tetap parsial. Artinya begini, kenapa gagal? Ya karena yang ngasih, yang produk soalnya juga jadi mapel kan heran. Harusnya kan ulangan akhir semesternya kalau 5 tema dalam satu semester itu ada 5 jenis soal. Tema ke-1, tema kedua, tema ketiga, tema keempat. Tema kelima itu bentuk soal, bukan jadi IPA, matematika, PKN, bahasa Indonesia kan yang terjadi di lapangan itu. Cuman rapot Kang, ngaruh kena rapot kan. Jadi kita memisahkannya ada. Iya, memang betul ngaruh ke rapot. Tapi gini intinya, masa sih anak dikasih jus di tesnya jadi sop buah? Yo. Dan laporannya jadi jus lagi. Harusnya kan dikasih jus, ya, dikasih jus. Nah, di tesnya harus jus lagi. Nah, hasilnya anak harus membedakan rasa. Mana rasanya belimbing, mana rasanya mangga, mana rasanya jambu, gitu kan? Itu hasilnya. Tugas siapa? Tugas guru. Mengapa melakukan pemetaan kompetensi dasar dari tema ke mapel? Bukan anak yang harus memakan mapel. Jadi guru yang harus memakan mapelnya dari pemetaan KD ke mata pelajaran, baru jadi nilai. Yang terjadi apa? Pendekatan yang diwajibkan pemerintah adalah kurikulum nasional dengan notabene K13 yang diibaratkan sebagai jus, akhirnya jus tidak disampaikan, yang ada sop buah. Karena berpikir tadi salah pemahaman bahwa di akhir jadi sop buah, bukan jadi jus. Padahal yang harus memisahkan mana buah jambunya, mana buah apelnya adalah guru, bukan siswa. Karena apa? Karena si guru adalah sebagai yang membentuk mereka, gitu. Kita yang membuat jus tahu, oh ini dijuskan kayak gitu. Itu kalau bicara idealnya sih, bicara ideal. Berarti kalau begitu bagaimana? Nah, kalau saya lebih suka dengan pertanyaan ini, apakah saya layak jadi guru? Itu maksudnya. Jadi kalau ke saya, apakah saya layak jadi guru? Jadi guru itu bukan pekerjaan enteng, guys. Iya, jelas. Guru itu bukan alternatif pekerjaan, bro. Nah, yang terjadi saat ini honor guru adalah alternatif sebagai mata pencaharian. Ketika tidak lulus ke pabrik, ketika tidak diterima di sini, tidak diterima di sini, honor Jadi guru itu jadi guru artinya semudah itu gitu kan. makanya yang saya bicarakan kemarin dengan Akang di hotel teh itu Kang. Saya tuh seperti itu Kang. Jadi posisi sorry ya sambil merokok ya, karena bukan Google Meet dinas ini wah gitu. Tapi emang sih kalau mau jujur gitu ya, kalau untuk guru-guru kelas atas tuh mereka lebih nyaman di parsial ya, di bidang studi. Kalau ditematikan, kadang-kadang mau mefokuskan anak tuh agak susah karena kita itu juga kan ada tuntutan dari pengawas juga kan, dari UPT juga untuk kalau dulu kan ada nilai UN gitu hal ini. Sekarang mungkin ke AKM tapi nggak cukup UN kan beda gitu. Tapi lebih nyaman untuk emang kalau di kelas atas lebih nyaman ngajar itu fokus itu parsial, kalau ditematikan
Jadi kita mau bereksplorasi, mau eksplor siswa, agak susah kalau ditematikan. Jadi terbatas Iya, ruang lingkupnya. begini, Bu. Begini. Nah, itu yang saya maksud dengan kompetensi gitu kan. Kan kita itu di sekolah itu kan mau tidak mau gitu kan, jujur tidak jujur. Sekolah itu dipaksa harus melaksanakan kurikulum. Kan kurikulum itu kurere, artinya kan pacuan kuda, tempat gitu kan. Nah, tujuan kurikulum itu kan bukan tujuan tapi alat. Nah, yang terjadi kan di lapangan menganggap gitu kan bahwa kurikulum itu adalah tujuan. Itu yang harus diubah dari dulu gitu kan. Tapi yang saat ini apa yang terjadi? Kurikulum itu dianggap tujuan. Padahal kurikulum itu adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Gitu. Masa sih mau ke Jakarta naik kereta api jadi tujuan? Gitu. Nah, akhirnya misalkan di kelas gini, kan kurikulum nasional menggunakan pendekatan tematik, gitu kan? Pendekatan tematik. Tujuannya ke Jakarta, contohnya kita mau ke Jakarta nih. Nah, memakai kurikulumnya apa sih? Alatnya apa? Mau naik kereta api, bis atau Grab atau motor atau beca atau apa? Gitu. Misalkan kita menentukan kurikulum 2013 mengintegrasi. Nah, misalkan kita naik kereta api, di bis itu kan penumpangnya bukan laki-laki doang, semua ada. Di kereta api apalagi. Nah, ketika nyampe di kelas, kenapa guru atas lebih nyaman dengan parsial? Karena salah mereka memandang. Karena nanti ada ujian nasional IPA, ada matematika, ada bahasa Indonesia. Maka saya harus menyampaikannya parsial. Ya jelas, bakal tolak belakang dengan psikologi kurikulum. Karena kurikulum nasional 2013 menganggap bahwa otak anak itu bukan parsial, tapi integrit. Gitu. Itu dasarnya dari kurikulum 2013 kenapa tematik. Sebetulnya kalau kompetensinya di kita gitu lah, bukan orang lain. Saya misalnya menguasai kompetensi guru, maka ketika mau mengajarkan tematik lebih mudah menurut saya. Seperti ini, nggak ada apa-apa. Kalau matematika, kenapa nggak ikuti tematikan, Pak ya? Matematika itu kan bukunya yang terpisah. Itu kan bukunya yang terpisah, bukan nggak bisa ditematikan. Ada buku sumbernya yang dipisahkan, tapi cara penyampaiannya kita itu tetap gitu. Cara penyampaiannya, bukunya yang terpisah gitu kan. Nah, contoh gini loh. Sebenarnya kalau kita mampu mengajar dengan tematik, itu anak bakal enjoy. Karena gurunya kita lah, bukan gurunya sih. Kita tidak mampu mengajarkan dengan sistem pendekatan tematik, ya akhirnya kita kembali ke parsial. Maka itu yang lebih nyaman, lebih elok. Akhirnya disampaikan seperti itu. Karena yang salah siapa? Yang salahnya adalah pemangku kebijakan. Kenapa membuat soal jadi parsial? Nah itu. Harusnya membuat soal itu adalah tematik. Yang bertugas memarsialkan, memisahkan adalah si guru melakukan pemetaan tema. Pemetaan tema dengan KD, KD dengan tema dengan mapel. Itu tugas guru sebetulnya. Baru keluar produknya jadi buah ini. Soalnya sendiri. Ini guru-guru kuduna loba kudu belajar, Kang, karena guru juga masih belum memahami hal ini. Terutama kalau sekarang untuk penyampaian hal-hal seperti ini selalu berbanding terbalik antara tujuan kurikulum dengan penyampaian informasi yang disampaikan oleh pemangku kebijakan. Misalkan dari pengawas saja kan sekarang guru itu dilepas untuk mencari informasinya sendiri. Jadi gurunya juga kan akhirnya tidak bisa mengimplementasikan kurikulum K13 itu sesuai dengan porsinya. Jadi hanya mereka itu taunya, oh di buku seperti ini, berarti saya tuh mengajarkan seperti ini. Betul, hanya itu otaknya. Jadi mereka hanya mencari sendiri, tidak ada penguatan. Sedangkan dari pengawasnya sendiri atau pemangku kebijakannya ini juga kan mereka sibuknya bukan dari kurikulum kebanyakan. Jadi mereka itu tidak memahami kurikulum secara utuh. Akhirnya mereka itu tugasnya hanya memverifikasi
yang ada kaitannya dengan materi akhirnya. Setiap ada ini yang ada materinya berarti dia menyampaikan yang keterkaitan masalah. Pengawas itu di sini tugasnya biasanya memverifikasi yang sertifikasi saja, verifikasi yang bos saja. Yang lain-lainnya untuk pembinaan guru itu jarang. Apalagi sampai dengan Sebetulnya menginformasikan kurikulum. sebetulnya tugas pengawas adalah sudah diserahkan ke kepala sekolah oleh Permen, sudah diberikan kepada kepala sekolah. Tugas pengawas. Sebetulnya pengawas sekarang tidak ada kerjaan sebetulnya. Tidak ada kerjaan. Gitu. Maaf, pengawas sudah tidak ada kerjaan. Dari mana dasarnya pengawas jadi monep bos gitu kan. Kabeh geus ku operator digaweananan pengawas ge. Ya, Berarti gitu di kan. kepala sekolah kan, di penguatan kepala Nah, sekolah dengan Jadi gini, kuncinya kurikulum itu kan gini. Loh, kurikulum sekolah itu disusun oleh siapa gitu kan? Sekolah. Nah, sekolah. Yang menyusunnya tim. Lalu yang mengesahkannya siapa? Yang bertanggung jawab terhadap kurikulum siapa? Sekolah. Kepala sekolah. Gitu. Nah, kepala sekolah. Nah, yang terjadi apa gitu kan? Kadang kepala sekolah tidak tahu isi kurikulum yang ditandatanganinya. karena bukan buatan dia sendiri. Iya, mau bekerja bagaimana kalau kurikulumnya juga tidak tahu yang ada di dalamnya gitu. Pokoknya beres we kurikulumnya tanda tangan, boga we entos gitu. Tangan ya udah gitu. Akhirnya ketika ada masalah yang kayak tadi, terus gini, maaf ya, terus gini, saya heran gitu. Terus apa sih pekerjaan guru dan kepala sekolah setiap minggu? Kan yang paling utama tugas kepala sekolah dan tugas guru itu ada integrasi tugas. Guru membuat perencanaan, kepala sekolah menyetujui perencanaan itu. Si guru membuat RPP, maka kepala sekolah mengoreksi RPP. Ketika si guru mengajarkan sesuatu, kepala sekolah berarti tahu apa yang disampaikan guru. Nah, yang jadi pertanyaan, RPP kepala sekolah, RPP guru itu pernah dikoreksi nggak oleh kepala sekolah? RPP Copas dari Jadi, Google. jadi RPP anu dina Google oge, mantep cek kepala sekolah, halus ya RPP ngajidina. Gitu. Boleh intermezzo sebentar, Pak? Mau nanya? Iya, siap. Ini kebetulan PTK-nya pada baru dapat berkala baru nih. TMC-nya 1 Maret. Apa di-input sekarang apa di nunggu Maret aja? Ya bahasanya beda ya. Iya, makanya kita udah dibilang intermezzo. Kalau di input Maret Ibu, Maret. Bisa Bu, tunggu aja Maret. Maret aja Maret. Maret, Tunggu. Maret. Maret Soalnya, aja. ya soalnya kalau di input sekarang nggak bakalan muncul tanggal Maretnya Bu. Oke. Dikunci. Iya, Iya. di blog. Iya, kalau tadi kan ini kan intermezzo tadi udah permisi dulu. Berangkat saya intermezzo teh, guru ame. Kerja serius ting Bu. Oke, siap nggak apa-apa. Saya gitu intermezzo na. Ya gitu. Kalau saya kan Nah, Akas itu lebih senang memadukan gitu kan. punya tip nggak Pak nih? Lebih- Kebanyakan di sekolah saya kan itu rata-rata golongan 4B ya, udah yang angkatan 68, 66 gitu. Kadang-kadang mereka kan kalau ikut pelatihan aja nih ya, yang gratis gitu ya, yang dari Kemendikbud, susah sekali di ininya apa motivasinya itu, minatnya Faktor itu. faktor U. Iya. Kalau Nah, gimana tuh yang yang punya jabatan. begitu maksudnya? Tetap kan yang muda yang harus merangkulnya. bilangin aja Bu ada door prize gitu di pelatihannya. Ada mau. Soalnya kan udah 4B, jadi mereka untuk ikut pelatihan ini untuk apa sertifikatnya juga udah 4B gitu kan? Nah, itu alasannya, Bu. Sebetulnya gini loh. Kita harus menyadari gitu kan. Kita harus menyadari tugas kita sebagai apa, Kopi? Tugas kita sebagai apa? Kalau kita mengaku sebagai guru, maka kompetensi guru yang 4 itu dan kepala sekolah yang 5 itu wajib dikuasai dan wajib dilaksanakan. Nah, dalam peraturan apapun, dalam psikologi apapun,
itu kalau kita sudah berprofesi sebagai guru, itu tidak mengenal usia, tidak mengenal masa kerja, tapi yang dikenalnya adalah profesi guru. Contoh, kenapa pemerintah dulu PGRI dan sebagainya mengusulkan undang-undang guru dan dosen, sehingga untuk memberikan tunjangan profesi guru. Nah, yang jadi masalah, yang saat ini guru itu keliru. Tunjangan profesi guru atau tunjangan guru. Nah, yang dipakai mereka adalah tunjangan guru. Gitu. Padahal yang dimaksudnya adalah tunjangan profesi. Itu. Yang terjadi apa gitu? Nu rek bisa, rek nu teu bisa, nu becus, teu becus, misalkan gitu nggak mampu, dan yang mampu akhirnya wajib mendapatkan tunjangan menurut mereka. Padahal yang dimaksudkan tunjangannya itu bukan tunjangan gurunya. Tunjangan gurunya itu ada gaji loh sebagai ASN. Kalau tunjangan profesi itu adalah profesi. Kalau profesi kan terkait yang Bu Kurnia tadi cantumkan di sana. Profesinya harus mengembangkan diri, mengikuti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya heran gitu. Kok bisa naik ke 4B gitu. Nah, itu. Yang jadi pertanyaan kok bisa gitu. Itu kan naik ke 4B. Sementara kan ada pengembangan diri yang harus dicapai untuk mencapai 4B gitu. Nah, itu yang jadi masalah juga sih sebetulnya. Nah, kalau saya bicara secara pribadi, saya kembali ke pribadi. Contoh, saya sebagai kepala sekolah ketika ada masalah itu mutlak salah di kepala sekolah. Bukan di personal, karena guru adalah ada kepalanya, kepala satuan pendidikan. Ketika ada guru yang susah dimotivasi, itu adalah 100%, itu tugasnya kepala sekolah. Ketika tidak mampu, eureun jadi kepala sekolah, gitu, seharusnya gitu. Jangan-jangan kepala sekolahnya juga sama, gitu. Benar tuh Pak Yusef? Kebanyakan gengsi ayeuna mah kepala sekolah mah. Nah itu. Jadi yang kalau saya bukan menyoroti orang lain sebagai kepala sekolah, ya melihat diri sendiri saya gitu. Kalau saya tidak mampu, angkat tangan, lambaikan tangan gitu. Dilambaikan tangan gitu. Kalau kepala sekolah tidak mampu, maka akhirnya banyak masalah sih sebetulnya yang terjadi di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Saya mengambil asosiasinya gini, kepala sekolah seperti supir loh, guru sebagai penumpang gitu. Nah, supirnya tergantung. Nah, supir kapal, supir mobil, supir kereta kan gitu. Sekarang kalau kita taruhlah supir mobil, elep atau bis. Kalau supirnya cerdas, supirnya pinter, kreatif, minimal penumpang bakal seperti apa? Nyaman. Tapi kalau supirnya bodoh, ugal-ugalan, penumpangnya kalang kabut. Jadi ujung-ujungnya kan, iya kan seperti itu. Kalau seorang pilotnya cerdas, gitu, ketika kapal ada gangguan, lepas ya dari takdir, kita bicara lepas dari takdir. Itu mereka banyak yang mampu mendarat dengan selamat. Gitu. Nah, contoh kalau misalkan kru kapal atau kepala sekolah atau pilot, ketika ada gangguan, ada masalah di sekolah, ada program baru, kata si pilotnya, sama saya juga bingung, nggak tahu apa yang harus dilakuin. Bayangin pilot di luhur, ya penumpang cek pilot, aduh saya bingung nih, harus bagaimana nih mengendalikan kapal, kira-kira penumpang bakal kumaha. Bayangin aja, seperti itu. Atau kita sebagai kepala sekolah, ketika ada program baru, si guru nanya kepada kepala sekolah, Pak, gimana ini? Bapak juga belum tahu ini, Ibu juga belum tahu nih. Bu, harus ada kurikulum, ya udahlah bikin oleh operator. Bu, harus menyusun RKAS, ya susunlah sama operator. Bu, harus membuat SKBM,
Ya susunlah buat oleh operator gitu kan. Tarik operator teh gogorowokan di grup gitu, minta contohnya. Nah, akhirnya kan operator anu kaditu kadieu, bayangin kalau pilotnya molor gitu kan. Penumpang yang jadi pilot, ayo. Bayangin aja seperti itu gitu. Kesalahannya sih sebenarnya kesalahannya dari awal gini Kang. Pada saat seleksi kepala sekolah di tahun sebelum adanya OJL itu kan kepala sekolah itu jadi karena berdasarkan karena jadi guru nangis teu bener dijieun we kepala sekolah daripada jadi guru ya pusing udah we Jadi kepala sekolah teh pelarian ya. kepala sekolah pelarian di saya mah kepala sekolah teu apal nanaon aya hiji kepala sekolah malah tara datang ke sekolah teh mun aya pencairan we datang ke sekolah mantas tara ke sekolah itu kurang lebih hampir 10% itu akhirnya kan boro-boro kena mutu. Jadi supir teh datang malah maju-maju mobilnya. Nah itu gitu, lain mau maju dia malah mundur. Jadi sekolah teh itu ketinggalan wae. Karena itu tak ini teh kepala. Cuman mereka juga nggak lama lagi Kan seperti saya mah nggak aja ngomong tarik ke kepala sekolah teh ya kepala sekolah di dia kan gitu amin benar gawena gitu sama gitu. Di urang bala lager kan kepala sekolah nu urang mah. Sok itu setari mah ya. Bala lager Kang eta mah Kang. Eta apa nang bos? Itu tanggung jawab siapa sih? harusnya itu yang menandatangani bos kepala sekolah dan bendahara yang menandatangani. Iya. Yang terjadi apa sekarang? Kenapa terjadi paradok kebijakan di sekolah antara harapan dan kenyataan? Yang menyusun RKS, yang menyusun RKS siapa sih? Masih mending kalau bendahara itu nyusun. Yang nyusun kan operator atau orang lain kayak Pak Yusef borongan Arka kabupaten ku Pak Yusef gitu bisa kan gitu. So. Nggak ada makan. Pak Yusef mah nggak ada maldrap. Iya, salah satu contoh gitu. Terus yang jadi masalah loh, harusnya terbentuknya RKS itu yang ada di kepala sekolah mau membawa kemana, dibawa kemana sekolah itu. Lalu keluar tuh ide-idenya, pengen ini, gitu. Kemarin di Kota Bogor ke Himawan saya udah ngomong, kepala sekolah jangan bilang saya mau, jangan bilang saya belum, tapi harus saya mau. Saya belum punya WC, itu salah. Saya belum punya komputer, cek kepala sekolah, itu salah. Tapi harusnya saya mau WC, saya mau komputer. Nah, kapan Pak itu maunya adanya? Ketika Cairbos kita beli komputer, maka di Arkas dicantumkan. Saya mau beli komputer. Tapi kalau saya belum punya komputer, maka jawabannya upami aya artosna. Kalau misalkan nanti kalau ada uangnya kita beli ya, kalau nggak ada uangnya ya usahlah. Kalau gitu kan, akhirnya paradok di sekolah gitu. Atau Kang Sutari calon ubah mindset-nya, jangan saya belum punya atau saya belum, tapi harus berpikir saya mau. Saya mau. Nah itu. Saya mau di rumah saya. Belum contoh gini, saya belum menikah 2 kali. Jangan bilang belum menikah. Tapi harus bilang saya mau menikah 2 kali gitu. Maaf nih sebentar Abe ada pertarusan ya. Kan di sekolah tuh belum keamanan sekolah kan belum apa ya istilahnya belum kondusif lah. Sekolahnya masih di apa ya?
bukan di tengah lembur sih gitu, jadi di gunung jauh ke tetangga ke apa. Nah kalau umpamakan di Arkas itu dibuatkan kita pengaman ya, buat pengaman seperti partisi dari besi gitulah. Di itu bisa nggak kira-kira? Jadi jadi buat keamanan gitu, sistem keamanan gitu. Nah, gini Kang Bahyun, misalkan membuat tralis besi dan segala macam. Betul. Itu tidak khusus sekolah yang di gunung, di tengah kota pun wajib pakai itu. Artinya bisa. Artinya bisa. Bisa itu mungkin untuk ininya, untuk apa istilahnya, untuk pengerjaannya itu disiplah akan ada siplah atau harus gimana? Enggak harus dari kita tukang las. bangunan seperti itu belanja biasa. Kita belanja biasa. Belanja biasa. Jadi di atas dianggarkan untuk pemeliharaan. Nah, termasuk gini, pemeliharaan ruang kepala sekolah, pemeliharaan ruang TU, pemeliharaan ruang laboratorium, pemeliharaan ruang perpustakaan. Nah, salah satunya yang dimaksud pemeliharaan bukan saja mengganti genting, membanti kaca, bukan. Nah, menambah untuk kualitas keamanan ruangan itu dengan memasang tralis pun sudah termasuk kode rekeningnya ke pemeliharaan. Oke, siap. Nah, soalnya gini, alat-alat afirmasi itu sekarang disimpannya di salah satu guru, soalnya keamanan di sana belum terjamin gitu. Soalnya kalau udah di atas jam 12 itu nggak ada orang gitu. Jadi pengennya di sekolah. Pengalaman saya, itu Kang Mahyun, pengalaman saya dulu, saya itu punya sekolah di tengah gunung loh, jauh gitu. Nah, sama. Maka si kepala sekolah seperti saya itu berpikir 3 hal. 1 adalah membuat sekolah supaya aman seperti tadi. Yang kedua, kepala sekolah itu mengajukan kebutuhan secara lokal ke komite adanya satuan pengamanan sekolah. Yang ketiga, membuat MOU dengan komite sekolah untuk menjadi ronda jaga dengan komite. Nah, yang terrealisasi hanya 2, poin 1 dan poin 2. Akhirnya, selain daripada masang tralis, boleh kepala sekolah itu mengangkat tenaga kependidikan berstatus pengamanan meskipun tidak masuk di BOS, meskipun tidak masuk di Dapodik, masih bisa dibayar oleh BOS. Ada satpamnya, Pak. Misalnya Pak Mahyun mau nambah penghasilannya, udah jadi satpam di sana Pak Mahyun. Jadi satpam di sana. Ada uka-uka takut Gini-gini. Banyak ya gitu. Jadi kemarin udah dipikirkan kita kata gurunya, Pak, kalau di saya semua ini barang penuh dong di rumah saya dong. Barang afirmasi udah 2 kali kita simpan di situ. Jadi bisa nggak kira-kira kita simpan di sekolah gitu? Ya oke bisa, tapi kita harus buat dulu pengamanan di sini. Nah terus kalau pengangkatan satpam itu, berarti kan nanti ada biaya tersendiri kan mungkin ya dari bosnya dianggarkan juga. Ya, bisa dari bos. Apalagi dari Permendikbud yang sekarang. Jelas kok. Itu jelas di poin terakhir, jika terdapat sisa dana, gitu kan, ada sisa dana boleh dipakai untuk mengasih honor tenaga kependidikan dengan syarat bukan ASN dan SK kepala sekolah. Artinya tidak harus terdaftar di Dapodik. Gitu. Iya. Tapi dengan SK kepala sekolah. Nah, agar kesannya bukan sisa, maka 3 kategori, misalkan guru ber-NUPTK, guru non-NUPTK, tendik ber-NUPTK, dan tendik tidak masuk di Dapodik. Itu keempat-empatnya itu masuk di penganggaran awal. Jadi bukan dianggarkan dulu buat guru, bukan dianggarkan dulu buat guru yang non-NUPTK, baru mikir tendik. Itu salah. Disamakan dulu semua. Disamakan dulu semua sebagai dasar penganggaran, bukan disamakan jumlah uangnya, tapi ketiga-tiganya itu sebagai dasar penganggaran. Jadi bukan berarti yang 2